Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI dan Sekjen serta jajarannya. Yang saya hormati Pak Dr. Lukman Manaulang. Ini sudah berapa kali saya diundang oleh beliau ini, dan saya kira diskusi kebangsaan yang digagas oleh Pak Dr. Lukman ini luar biasa, dan betul kata Kanda Profesor Suparji tadi. Jadi intelektualitas KAHMI itu diskusi-diskusi rebuan ini menjadi salah satu produk luar biasa yang kemudian diciptakan oleh Pak Lukman dalam rangka mencerdaskan kita semua. Terima kasih Pak Dr. Lukman atas undangannya. Yang saya hormati para narasumber. Di sini ada kakanda saya, Profesor Suparji, salah satu mentor saya. Kemudian ada Dr. Marwan Batubara. Kemudian juga ada Mas Uceng, Mas Dr. Uceng, dan kemudian Bung Berli. Baik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang saya hormati, sebenarnya sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi. Tapi paling tidak dari segi hukum tata negara lah, saya ingin menyampaikan terkait mengenai 3 isu konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi 91 tahun 2020 yang dibacakan pada 25 November 2021 yang lalu. Yang pertama adalah MK berusaha menjawab apakah susunan Undang-Undang 11 2020 itu sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Itu isu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah azas pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah terpenuhi di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah apakah naskah yang diputuskan bersama di rapat paripurna persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah yang berbeda dengan apa yang diundangkan itu konstitusional atau tidak. Nah, itu yang kemudian didalilkan oleh pemohon dengan berbagai macam argumentasi hukumnya, dan Mahkamah Konstitusi menjawab itu dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Suparji terhadap 3 hal tadi, itu saya kira clear. Yang pertama adalah bahwa MK menyatakan Undang-Undang 11 tahun 2020 itu susunan atau sistematika itu tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Jadi konsep dalam konteks lawmaking proses itu kita tarik dari pasal 22A Undang-Undang Dasar. Di pasal 22A Undang-Undang Dasar mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian lahirlah Undang-Undang 12 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, pembentuk undang-undang baik pemerintah maupun DPR ketika menyusun undang-undang itu harus kemudian menggunakan lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Nah, ini yang kemudian dalam konteks pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, MK menemukan bahwa antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 12 2011 ini terjadi gap, spanduk pelhalis, tidak sesuai. Nah, ini dianggap sebagai cedera konstitusional. Sehingga kemudian MK mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki sesuai dengan format yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi formatnya itu, kalau kita lihat kan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pasal dalam pasal. Padahal kalau kita lihat Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sistematikanya itu ya tadi, ada bab, setelah bab itu ada bagian, setelah bagian ada paragraf, setelah paragraf ada pasal, setelah itu ada ayat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan sebuah metode baru ya, sebuah teknik baru yang kemudian oleh MK itu harusnya tidak boleh. Jikapun ingin menggunakan metode itu, maka Undang-Undang 12 2011 harus diperbaiki dulu. Karena itu menjadi hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang pertama. Jadi MK mengatakan bahwa pemerintah harus menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja secara format dengan sistem yang baku, yang sudah established, yang ajak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Nah, tapi MK tidak memungkiri apabila pemerintah ingin kemudian atau DPR ingin menggunakan metode omnibus, maka Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperbaiki. Itu isu yang pertama. Kemudian isu kedua adalah MK menyatakan bahwa azas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap melanggar azas keterbukaan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Suparji, ini MK mengatakan bahwa ya tadi ada lawmaking proses yang kemudian menegasikan partisipasi publik secara luas dan bermakna.
Walaupun indikatornya itu seperti apa itu juga tidak jelas. Karena pemerintah itu menghadirkan bukti-bukti di Mahkamah Konstitusi itu sudah komprehensif ya, FGD, seminar, kemudian RDPU dan seterusnya. Bahkan rekaman sidang di DPR itu begitu sangat luas ya, bisa diakses oleh masyarakat ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi apa boleh buat, MK mengatakan bahwa ya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi azas pembentukan perundang-undangan, khususnya azas keterbukaan. Artinya adalah pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR ya harus kemudian melakukan proses pembahasan ulang ya, bahkan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan yang melibatkan partisipasi publik secara luas. Nah ini isu hukum yang kedua. Isu hukum yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa ada pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja hasil persetujuan bersama di paripurna DPR itu berbeda dengan apa yang diundangkan. Misalnya MK mengatakan Undang-Undang Migas. Undang-Undang Migas itu diketok di DPR itu begitu loh bunyinya. Tapi kok diundangkan oleh Presiden, diundangkan oleh Menkumham, begini. Ini berbeda nih pasalnya itu. Nah, MK mengatakan itu tidak boleh. Jadi, dan itu harus diperbaiki. Artinya yang sah dan resmi itu adalah hasil persetujuan bersama di DPR. Itulah yang menjadi legal document. Sebuah rancangan undang-undang yang disahkan untuk kemudian diundangkan. Nah, ini saya kira MK menjawab 3 soal itu clear. Dan harus diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, ambiguitas itu muncul di angka 7. Tadi Prof. Suparji mengatakan, di amar putusan angka 7, MK mengatakan, di angka 7 itu mengatakan bahwa pemerintah, ya, pembentuk undang-undang dilarang mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas, serta tidak boleh menerbitkan peraturan baru dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini masalahnya. Jadi, frasa strategis dan berdampak luas, itu frasa yang kemudian belum usai. Suka-suka pemerintah menggunakannya, memaknainya. Dan kalaupun ingin memaknai, produk hukumnya apa? Nah, ini jelas. Yang saya kira dalam konteks ambiguitas, putusan MK ini memberikan polemik baru bagi praktik berhukum di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengatakan bahwa di pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja, itu jelas. Frasa strategis itu muncul di pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya 11 klaster, mulai dari perizinan berusaha, kemudian ketenaga kerjaan, administrasi pemerintahan, kawasan ekonomi khusus, dan seterusnya, itu semuanya itu dianggap sebagai kebijakan strategis. Dengan demikian, maka Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh peraturan pelaksanaan harus dianggap freeze atau dibekukan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Dr. Suparji, bahwa dia dianggap sebagai mati suri selama 2 tahun ke depan. Tidak bisa digunakan, ditangguhkan semuanya. Nah, tapi tadi kita dengar bersama-sama sebelum acara ini dimulai, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh peraturan pelaksanaannya tetap diberlakukan. Artinya tidak ada masalah. Artinya tetap diberlakukan sampai dengan 2 tahun ke depan. Nah, ini saya kira ya tadi, karena MK memang tidak memberikan guidance yang jelas, strategis, dan berdampak luas. Presiden mengatakan di pidato tadi, saya berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian PPPP-nya itu ya kebijakan-kebijakan yang tidak strategis dan tidak berdampak luas sehingga kemudian bisa dilaksanakan. Nah, terakhir saya kira, Bapak Ibu, dalam konteks hari ini memang putusan MK ini kalau tidak kemudian di follow up secara cepat akan menimbulkan kekacauan hukum luar biasa. Mengapa? Karena begini, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini ada ribuan norma, kemudian ada 51 peraturan pelaksanaan yang sekarang ini ongoing. Jadi ibarat kereta cepat, tiba-tiba di stop mendadak, sehingga kemudian ini memberikan ketidakpastian hukum. Apa contohnya? Contohnya misalnya, hari ini, tanggal 30 November, menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, pemerintah provinsi itu harus sudah mengetok upah minimum kabupaten kota, UMK. Jadi upah minimum kabupaten kota itu sesuai dengan PP 36 tahun 2021 itu harus diketok hari ini. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa semua kebijakan tadi itu harus dihentikan, lalu bagaimana nasib para pekerja dalam konteks upah minimumnya? Ya, jadi PP 36 tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya tetap harus dilakukan. Karena apabila tidak dilaksanakan, maka ini ada tidak kepastian hukum terkait pengupahan. Tidak hanya soal itu, soal online single submission. Ada puluhan ribu izin yang sekarang sedang berproses untuk kemudian menunggu proses keputusan elektronik. Di online single submission terkait berbagai macam kebutuhan berusaha,
pelaku usaha. Tidak hanya yang besar-besar, tapi UMKM, tapi juga koperasi. Nah, ketika kemudian OSS ini yang kemudian dinyatakan bahwa harus dianggap freeze, dibekukan, maka tidak ada kepastian hukum. Ini akan ada tsunami pembangunan ekonomi di Indonesia. Contohnya lagi adalah misalnya bagaimana terkait mengenai konflik agraria. Jadi Undang-Undang 4199 itu direformulasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja agar kemudian konflik-konflik pertanahan, konflik-konflik kehutanan itu bisa kemudian dihentikan. Ada 4 provinsi di Jawa ini yang sedang diperbaiki konflik kehutanannya. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap freeze, ini juga berhenti. Nah, saya kira dalam konteks yang moderat, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja sudahlah. MK mengatakan bahwa dia dianggap bermasalah dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sudah diputus oleh MK. Tapi bagaimana kepastian hukum 2 tahun setelah pemerintah pembentuk undang-undang memperbaiki, ini harus kemudian ada hal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Presiden Jokowi hari ini menyatakan, saya kira sudah tepat ya, agar kemudian tidak ada kekacauan hukum. Kalau kemudian Presiden tidak bicara bahwa kemudian dianggap Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh peraturan pelaksananya itu dibekukan 2 tahun, sedangkan undang-undang yang lain, undang-undang sektor, itu sudah terlanjur diubah, sudah terlanjur dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja, makanya kita bingung. Mau pakai Undang-Undang Cipta Kerja dibekukan 2 tahun, mau pakai undang-undang yang lalu, undang-undang sektoral, itu sudah dicabut pasal-pasalnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ada ribuan materi muatan yang kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan. Nasib kita nggak jelas. Ya, bagaimana kemudian misalnya kemarin saya dapat cerita ada 50 triliun dari Jepang itu akan investasi di pusat investasi pemerintah PIP. Ini investor pada tidak hanya investor, UMKM pun. UMKM itu diberikan kemudahan 30% ruang publik itu harus kemudian melibatkan UMKM di rest area di mana-mana. Ketika kemudian ini dihentikan, tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. Nah, saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ya dengan segala kekurangan dan sudah diputus oleh MK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak diperbaiki, itu menjadi tugas pembentuk undang-undang untuk memperbaiki. Tapi 2 tahun ditangguhkan ini harus ada kepastian hukum. Nah, saya kira pemerintah dalam waktu dekat ya, saya kira mungkin bisa menerbitkan instruksi presiden atau para menteri itu menerbitkan surat edaran bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan yang terkait mengenai hal-hal yang dianggap tidak strategis misalnya itu bisa tetap dilaksanakan agar bisnis proses bernegara ini tetap bisa terlaksana. Itu saya kira Mas Deden nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.